Haleluya, senang dapat menjumpai saudara. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus, Allah yang penuh kasih sayang dan kemurahan, firman adalah milikmu, hamba hanya alat, urapan Roh Kudus menyertai, sebab tanpamu Roh Kudus hamba tak dapat berbuat apa-apa. Tapi denganmu kami melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, menghadapi kondisi dunia dewasa ini, bangsa kita dewasa ini, daerah kita dewasa ini, dengan adanya pandemi COVID-19, Corona, ada banyak orang yang mulai kehilangan ketenangan. Ada banyak orang yang sudah mulai kehilangan pengharapan. Tetapi sebagai insan Kristiani dan siapa saja Anda yang sedang mengikuti siaran ini, sebuah ayat yang sangat luar biasa, yang sangat memberkati saya dan saudara, diambil dari Mazmur 62 ayatnya yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara, hanya dekat Allah kita bisa tenang, ya. Sebab keselamatan itu datangnya dari Allah. Keselamatan yang dimaksud juga menyangkut tentang keselamatan utama, yaitu sorga, tetapi pemeliharaan Allah selama kita berada di dunia. Nah, kita berada di satu kondisi dunia dewasa ini yang dilanda dengan bala sampar, penyakit sampar atau pandemi, dan ini banyak membuat orang yang kehilangan ketenangan. Tetapi anjuran Allah, dan di sini kita lihat apa yang diungkapkan oleh pemazmur, supaya dia bisa hidup tenang hanya dekat Allah. Itu bukan berarti tidak ada tantangan, ada masalah. Tetapi kita lihat di sini, Allah dalam Tuhan Yesus Kristus dapat memberikan penyelamatan dari persoalan problema yang kita hadapi ketika kita berada dalam dunia ini. Nah, kemudian kita akan melihat siapakah yang bisa dekat dengan Allah. Saya ingin melihat satu ayat dalam Yakobus pasalnya yang keempat, perjanjian baru. Di sana kita akan dapat melihat apa yang dikatakan oleh firman Allah dalam Yakobus pasalnya yang keempat. Jelas di sana dikatakan bahwa pentingnya kita mempunyai satu sikap untuk bisa dekat dengan Allah. Apakah itu? Di dalam pasalnya yang keempat ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Ya. Jadi ketika kita mendekat kepada Allah, dia akan mendekat kepada kita. Tetapi ayat ini tidak berhenti di sana. Di sana dikatakan, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang-orang yang berdua hati. Saudara, di sini dikatakan bahwa mendekat kepada Allah, Allah akan mendekat kepada kita. Dengan satu syarat di sini. Kita lihat pertama adalah sucikanlah tangan. Artinya perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Allah, kita tinggalkan. Kemudian hati kita. Hati kita pada dasarnya hati manusia itu, saya ingin melihat tentang hati manusia dari Yeremia. Di dalam Yeremia kita akan melihat pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-9. Dikatakan di sana seperti ini firman Tuhan. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Tapi ayat 10, aku Tuhan yang menyelidik hati, yang menguji batin, untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara, hati adalah sumber perilaku hidup manusia. Nah, di sini kita melihat bahwa
Hati yang belum dipulihkan adalah hati yang penuh dengan tipu daya di hadapan Allah. Dan hati yang seperti ini tidak mungkin mendekat kepada Allah. Kemudian tangan yang selalu melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah tidak mungkin mendekat kepada Allah. Nah, itu sebabnya dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-8 ini, di sana dikatakan di dalam ayat 8 bagian B, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Jadi kita lihat saudara, mendua hati itu berarti di sisi lain mau melakukan kebenaran, tetapi di sisi lain melakukan kejahatan. Itulah yang dibuat oleh kehidupan tangan manusia. Tetapi kalau kita melihat dalam firman Tuhan, supaya kita menjadi tenang di tengah pandemi COVID-19 ini, hanya ada satu cara, mendekat kepada Tuhan. Tetapi dosa tidak bisa membawa kita dekat dengan Allah. Nah, solusinya di mana? Perhatikan Roma pasal 3. Roma pasal 3 di sana dikatakan, kalau kita melihat mulai dari ayatnya yang ke-10, di sana dikatakan pada dasarnya manusia itu adalah berdosa, ya. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ayat 23 dikatakan selanjutnya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa yang dikerjakan oleh tangan hidup kita bersumber dari hati yang mendua. Ini membuat kita tidak bisa mendekat kepada Allah. Tapi ayat 24 dan 25 di dalam Roma ini solusinya di sini. Bahwa dan oleh kasih karunia telah diselamatkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, memohon ampun kepadanya atas perbuatan dosa kita, kita lihat ada pemulihan di sana, ya. Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan seperti ini firman Tuhan. Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi sama seperti dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seringkali kita tidak dapat membedakan, inilah hati yang mendua. Kita tidak dapat membedakan yang baik dan yang benar. Di sisi lain hati kita ingin melakukan yang baik, tetapi kita lihat akhirnya perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan. Nah, itu sebabnya kita harus mengalami satu pembaharuan hati kita. Serahkan itu kepada Tuhan, datang kepadanya. Bukankah Yesus berkata dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesi dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Beban-beban dosa yang kita perbuat, pikiran, perasaan hati kita dan perbuatan kita, ini akan menghambat kita untuk dekat dengan Allah. Tetapi kita lihat jalan keluar. Di dalam Yakobus dikatakan, tahirkanlah dirimu. Artinya, kuduskanlah dirimu, dan itu hanya terjadi karena iman kita kepada darah Yesus. Ketika kita beriman kepada darah Yesus, maka layaklah kita mendekat kepada Allah. Maka berlakulah ayat yang dikatakan di dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-8 bagian A itu berkata seperti ini. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Mengapa? Saya akan kembali ke ayat pokok kita. Mazmur pasalnya yang ke-62 ayatnya yang kedua. Sebab di sana kita akan memperoleh ketenangan. Sebab hanya dekat Allah saja aku tenang.
Ya. Dan daripadanya lah keselamatanku. Marilah kita mendekat kepada Allah, tinggalkanlah perbuatan-perbuatan dosa kita, pikiran yang tidak berkenan kepada Allah, dan kita akan hidup di dalam kebenaran Kristus. Maka kita akan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menjadi tenang walaupun di tengah gelombang yang sedang melanda dunia, yaitu terjadinya pandemi COVID-19 ini. Maka dalam ketenangan bersama Allah, kita akan menjadi pribadi yang berprestasi. Kita akan menjadi pribadi yang tetap semangat walaupun kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Yesus memberkati kita, dekatlah dengan Tuhan, maka kita akan tenang. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Karena itulah yang akan memberikan kami jalan keluar dari keadaan yang membuat kami tidak pernah tenang, gundah gulana, dalam keadaan yang sangat berat. Tetapi firman-Mu telah menjawab kami, memberkati semua yang sudah dapat mengikuti pelayanan ini. Dan apa yang menjadi persoalan mereka, Yesuslah jawabannya. Tenangkanlah bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami, tenangkanlah daerah kami, pulihkanlah daerah kami, dan biarlah kami hidup di dalam kebenaran-Mu, dan di sanalah kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.